kalian mendengar istilah vaksin? Kira-kira apa sih itu vaksin? Vaksin adalah sistem kekebalan tubuh yang dirancang untuk membantu melindungi manusia dari virus dan bakteri yang mungkin masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan penyakit. Ketika suatu bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh, maka sistem kekebalan tubuh mulai memproduksi suatu protein yang disebut dengan antibodi. Antibodi inilah yang dapat menyerang dan membantu menghancurkan bakteri dan virus tersebut. World Health Organization 27 tahun yang lalu telah mencapai keberhasilan luar biasa dalam mengurangi jumlah polio di negara-negara endemik. Dari 125 negara di penjuru dunia, hanya ada 3 negara termasuk Pakistan, Afghanistan, dan Nigeria, di mana while poliovirus transmisinya belum terputus walaupun angka kasus terjadinya polio telah turun di bawah angka 99% dibandingkan dengan 350.000 kasus baru per tahun kemudian. Akan tetapi, secara global dunia belum bisa dikatakan bebas polio karena masih banyak negara yang mempunyai kasus poliomyelitis seperti India, Pakistan, dan Afghanistan. Nah, berbicara tentang vaksin, di sini kita akan mengulas lebih dalam tentang vaksin polio. Poliomyelitis atau yang lebih dikenal dengan penyakit polio adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Virus ini adalah virus RNA termasuk dalam famili Picornaviridae dan terdiri dari 3 serotype. Perbedaan ketiga tipe ini adalah pada sekuens nukleotidanya. Penyakit ini dapat menyerang semua kelompok umur, tetapi yang paling rentan adalah di bawah 3 tahun, sebanyak 50-70% dari keseluruhan kasus polio. Agen pembawa penyakit ini adalah sebuah virus. Virus ini dinamakan sebagai poliovirus, masuk ke tubuh melalui mulut, menginfeksi saluran usus. Virus ini dapat memasuki aliran darah dan mengalir ke sistem saraf pusat menyebabkan melemahnya otot dan kadang kelumpuhan. Virus polio termasuk genus Enterovirus. Bentuknya adalah icosahedral tanpa sampul dengan genom RNA single strand messenger molecule. Pencegahan dan pemberantasan virus polio sebenarnya sangat mudah karena sudah ada vaksin yang sangat bagus dan efektif, yaitu vaksin polio oral disingkat OPV dan vaksin polio inaktif disingkat EPV, dan hanya manusia satu-satunya reservoir untuk penyebaran virus polio. Rekayasa genetik dan cloning gen dalam proses pembuatan vaksin polio. Mikroorganisme tertentu memiliki kemampuan menghasilkan suatu produk untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme lain. 2 produk yang erat kaitannya dengan mikroorganisme adalah vaksin dan antibiotik. Cara yang dilakukan dengan memasukkan mikroorganisme yang dilemahkan ke dalam tubuh manusia untuk memberikan kekebalan atau antibodi terhadap mikroorganisme berbahaya disebut sebagai vaksinasi. Bakteri atau virus penyebab penyakit pada umumnya memiliki permukaan protein yang khusus. Dengan penyisipan gen dihasilkan kopi salinan dari permukaan tersebut. Salinan permukaan protein tersebut kemudian digunakan untuk memvaksin. Mekanisme vaksin dalam merangsang sistem imun, yaitu pertama, plasmid yang disisipi DNA asing disuntikkan ke dalam jaringan. Plasmid DNA ini akan bereplikasi secara otonom memproduksi protein asing atau antigen yang disandi oleh gen asing. Antigen dapat menstimulisasi sel B untuk memproduksi antibodi terhadap antigen atau protein asing yang disandi oleh plasmid DNA. Sel yang mengandung antigen asing tersebut bersifat sebagai sel penyaji antigen. Melalui jalur-jalur tertentu ini merangsang sistem imunitas tubuh. Protein asing juga dapat langsung masuk ke dalam sel penyaji lainnya, misalnya sel dendritik, untuk menstimulisasi respon imun. Pengamatan studi berangkai untuk mengetahui kinerja vaksin DNA dalam menstimulisasi sistem imun dimulai dengan cara mengimunisasi gen ke dalam sel otot secara intramuskular. Gen virus disisipkan pada plasmid bakteri. Plasmid DNA ini diberikan secara intramuskular pada kulit atau lapisan mukosa. Gen yang sama disisipkan pula ke dalam vektor atau virus bakteri yang digunakan sebagai vaksin DNA.
Plasmid masuk ke inti sel, menginisiasi transkripsi dan translasi protein. Sekret protein yang dihasilkan ini menginduksi T helper untuk menghasilkan peptida yang digunakan untuk mengaktifasi sel B untuk menghasilkan antibodi yang melawan virus. Antigen dapat digunakan untuk menstimulasi respon imun baru atau sebagai booster untuk respon memori. Pada pembuatan vaksin polio inaktif atau EPV, virus polio dikembangbiakan menggunakan sel vero berasal dari ginjal kera sebagai medianya. Proses produksi vaksin ini melalui 5 tahap, yaitu penyiapan medium sel vero untuk perkembangbiakan virus, kedua, penanaman virus, ketiga, pemaneman virus menggunakan tripsin, keempat, pemurnian virus dari tripsin, dan yang kelima, inaktivasi atau atenuasi. Penyiapan media atau sel vero untuk perkembangbiakan virus dilakukan dengan menggunakan mikrokarir, yaitu bahan pembawa yang akan mengikat sel tersebut. Bahan tersebut adalah N-detil amino etil. Selanjutnya, sel vero ini harus dilepaskan dari mikrokarir dengan menggunakan enzim tripsin yang berasal dari babi. Langkah selanjutnya adalah pembuangan larutan nutrisi. Hal ini dilakukan dengan proses pencucian menggunakan larutan PBS buffer. Larutan ini kemudian dinetralkan dengan larutan serum anak sapi atau calf serum. Larutan yang tidak digunakan tadi dibuang atau menjadi produk samping yang digunakan untuk keperluan lain. Sel-sel vero yang sudah dimurnikan dan dinetralisasi itu kemudian ditambahkan mikrokarir yang baru dan ditempatkan pada bioreaktor yang lebih besar. Di dalamnya ditambahkan zat nutrisi yang sedikit berbeda untuk menumbuhkan sel vero dalam jumlah yang lebih besar. Sel vero yang sudah berlipat ganda jumlahnya ini kemudian dilepaskan lagi dari mikrokarirnya dengan menggunakan tripsin babi lagi. Berlangsung berulang-ulang sampai dihasilkan sel vero sesuai banyak yang diinginkan. Sebenarnya dalam setiap tahap amplifikasi sel, tripsin harus dicuci bersih karena tripsin akan menyebabkan gangguan saat sel vero menempel pada mikrokarir. Lewat pencucian atau pemurnian ini, produk vaksin yang dihasilkan bersih dari sisa tripsin. Jadi tripsin hanya dipakai sebagai bahan penolong dalam proses pembuatan vaksin. Keunggulan dan manfaat produk bioteknologi modern. Yang pertama, plasmid DNA mudah diproduksi dalam jumlah yang lebih besar dan lebih ekonomis. Kedua, DNA sangat stabil, tahan terhadap perubahan suhu sehingga lebih mudah untuk disimpan dan didistribusikan. Ketiga, sekuens DNA dapat diubah dengan mudah dalam laboratorium, sehingga vaksin DNA dapat disesuaikan dengan perubahan mikroorganisme patogen. Keempat, dapat direkayasa gabungan beberapa plasmid DNA yang mempunyai spektrum luas untuk beberapa epitop antigen. Kelima, vaksin DNA tersebut terbukti dapat meningkatkan imunitas tubuh terhadap virus dan bakteri dalam waktu yang sangat lama. Keenam, tidak memerlukan perlakuan khusus terhadap mikroba patogen selama proses produksi. Ketujuh, vaksin DNA lebih aman dibandingkan live attenuation karena tidak menyebabkan infeksi patogenetik secara in vivo. Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa pemberian vaksin DNA berkali-kali tidak menghasilkan terbentuknya antibodi anti-DNA.